Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 101. Seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Mimin. Nah, buat kalian yang ingin traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun. Luncur. Setelah memperingati Kinan, Pak Tua Taiya berkata, jika dirinya hanya ingin berkata seperti itu, dan Pak Tua Taiya mengingatkan Kinan untuk terakhir kalinya, agar Kinan menjaga diri baik-baik. Kinan pun berterima kasih kepada tetua Taiya karena telah mengingatkannya, dan Kinan pun lalu izin pamit dari tempat tersebut. Tapi, ketika ia baru saja melangkahkan kaki, Kinan pun merasa bingung. Ternyata Kinan masih belum tahu kemana rencana selanjutnya dia akan pergi. Aku harus pergi kemana dulu ya? Gumam Kinan bingung. Sambil berjalan, Kinan masih memikirkan tujuannya. Ia pun bergumam, aku nggak punya Abstrus God Piece satupun, jadi aku nggak bisa dapat peta. Aku tidak punya pilihan selain melihat-lihat terlebih dahulu. Akhirnya, Kinan pun memutuskan untuk melihat area sekitar dulu untuk mendapatkan Abstrus God Piece. Singkat cerita, Kinan tiba di semak-semak dan tampak terkejut melihat sesuatu. Ternyata, hal yang dilihat Kinan adalah seekor bis yang menjaga satu buah Abstrus God Piece. Kinan sangat senang karena setelah berkeliling cukup lama, akhirnya ia menemukan satu Abstrus God Piece. Kinan lalu mengeluarkan pedang Hyphen Setring Sabernya untuk mengalahkan bis tersebut. Serahkan Abstrus God Piece itu, ucap Kinan sambil melompat bersiap menyerang bis itu. Melihat Kinan yang mengganggu tidur siangnya, bis itu tentu saja sangat marah. Apalagi Kinan bermaksud untuk mencuri Abstrus God Piece miliknya. Berani sekali kau manusia masuk ke dalam wilayahku dan ingin mengambil Abstrus God Piece-ku ini. Cari mati kau ya, ucap bis tersebut. Namun, tanpa basa-basi dan tanpa menghiraukan ucapan dari bis tersebut, Kinan langsung menebaskan serangan pedangnya itu yang membuat bis tersebut harus terpental beberapa meter ke belakang. Serangan kuat Kinan membuat bis tersebut tidak bisa menahannya. Kemudian, ketika Kinan akan mengambil Abstrus God Piece tersebut, tiba-tiba benda itu mengeluarkan cahaya berwarna kuning. Ternyata spirit beast tersebut telah masuk ke dalam Abstrus God Piece, sehingga jika seseorang akan mengambil atau mencuri Abstrus God Piece, maka formasi di dalam Abstrus God Piece akan muncul. Spirit beast itu lalu berkata kepada Kinan, mau mengambil Abstrus God Piece ini? Tidak semudah itu kawan. Namun tanpa basa-basi, Kinan langsung menyerang kembali beast tersebut dengan kekuatannya. Dan seketika beast tersebut pun hancur lebur. Di akhir hayatnya, bis tersebut tidak menyangka jika Kinan mampu menghancurkan formasinya itu. Setelah mengalahkan bis tersebut, Kinan ternyata merasakan kehadiran seorang kultivator yang ada di dekatnya. Kinan pun berkata kepada kultivator tersebut, kultivator di kejauhan, sudah tidak ada gunanya lagi kau bersembunyi di balik pohon, ucap Kinan. Setelah Kinan berkata seperti itu, kultivator yang bersembunyi pun akhirnya keluar. Dengan secara perlahan ia melangkah. Ia mengatakan kepada Kinan untuk menyerahkan Abstrus God Piece yang telah didapatkan oleh Kinan. Dan jika Kinan bersedia memberikan Abstrus God Piece tersebut, ia berjanji tidak akan mempersulit Kinan lagi. Kinan cukup terkejut dengan kultivator itu. Ternyata, kultivator yang ingin merebut Abstrus God Piece yang telah didapatkan Kinan berada di dalam ranah Martial Monarch tingkat 3. Dirasa hartanya akan dicuri. Tentu saja dengan lantang Kinan mengatakan jika dirinya menolak untuk memberikan Abstrus God Piece itu. Kultivator tersebut pun langsung mengeluarkan energi kekuatannya. Dan dikarenakan Kinan tidak ingin memberikan Abstrus God Piece, maka ia akan dengan paksa mengambil Abstrus God Piece itu. Ia pun mengeluarkan teknik yang bernama Ice Domain. Dengan tenang,
Kinan tidak gentar sedikit pun, walaupun dirinya telah diserang oleh musuhnya tersebut. Kinan berkata kepada orang itu, "Aku ini tukang mencuri, dan kau akan mencurinya lagi dariku? Sungguh lawak." Setelah berkata seperti itu, Kinan lalu menggunakan Wheel of Destruction untuk menghancurkan serangan tersebut. Namun, setelah mengeluarkan Wheel of Destruction dan efeknya sangat kuat, setelah kultivasinya meningkat, Kinan pun merasakan perbedaan kekuatan yang sangat signifikan dari Wheel of Destruction yang ia gunakan. Sambil melihat tangannya, Kinan pun bergumam, "Jadi, ini bedanya mencapai ranah Martial Monarch dengan sendirinya dan Martial Monarch biasa. Wheel of Destruction yang kulepaskan hanya setara dengan ranah Martial Monarch lapisan ketiga. Namun, cukup kuat untuk menghancurkan Monarch Art-nya." Bukan hanya Kinan, bahkan kultivator yang akan mencuri Abstrus God Piece dari Kinan pun cukup terkejut dengan kekuatan yang Kinan keluarkan, yang bahkan dapat menghancurkan serangannya. Sungguh mengejutkan bahwa kultivasimu hanya pada Martial Monarch lapisan pertama, tapi bisa melepaskan Monarch yang begitu kuat. Namun, kalau aku tidak salah, itu mungkin semua bukan kekuatanmu, kan? Kemudian, kultivator itu pun mengeluarkan tekniknya kembali untuk menyerang Kinan. Serangan berbentuk pisau es pun mengarah kepada Kinan. Tapi Kinan telah siap dengan pedang Heaven Shattering Sabernya. Dan dengan mudah Kinan pun menebas semua serangan dari kultivator tersebut. "Oh, jadi hanya ini kemampuanmu ya?" ucap Kinan meledek. Melihat jika Kinan mampu menghancurkan kembali serangannya, kultivator tersebut terlihat sangat panik. Ternyata orang yang dilawannya ini bukan orang sembarangan. Kultivator itu pun bergumam, "Tidak kusangka, kultivator ini bukan berada di ranah Martial Monarch tingkat 1, tapi ia berada di ranah Martial Monarch tingkat 5. Kekuatannya sangat mengerikan, dan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Lebih baik aku kabur daripada harus menjadi bubur," ucap kultivator tersebut di dalam hatinya. Tapi Kinan yang mengetahui jika kultivator itu memiliki niat untuk melarikan diri, tentu saja takkan membiarkannya pergi. "Mau kabur? Setelah kau mau mencuri harta milikku?" Setelah berkata seperti itu, Kinan lalu mengurung kultivator itu di dalam Wheel of Destruction-nya. Kultivator itu pun sangat panik ketika nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Ia pun meminta Kinan untuk tidak membunuhnya. "Senior Duan King, tolong hentikan," ucapnya memohon ampun kepada Kinan. Karena takut nyawanya melayang, kultivator itu pun membuat sebuah penawaran kepada Kinan. Jika Kinan membiarkannya hidup, dia berjanji akan memberikan 7 Abstrus God Piece yang ia miliki kepada Kinan. Kinan pun menyetujuinya, dikarenakan tawaran tersebut cukup menguntungkan baginya. Lagian, mengambil nyawa orang itu pun tidak ada gunanya. Kinan yang penasaran, karena orang itu mengetahui identitasnya lalu bertanya, "Tapi, aku ingin bertanya, kenapa kau tahu namaku, Duan King?" Di Abstrus God Piece, seseorang bisa membeli yang namanya Sky Eye Liquid dari Pak Tua Taiya seharga 5 Abstrus God Piece. Setelah memurnikannya, seseorang bisa dengan mudah melihat setiap gelar kultivator. Jawab kultivator tersebut. Setelah menjelaskan alasan mengetahui identitas Kinan, pria tersebut pun kembali berkata kepada Kinan, jika dirinya bersedia memberikan Sky Eye Liquid dan 7 Abstrus God Piece kepada Kinan, jika Kinan mau melepaskannya hidup-hidup. Kinan pun menyetujuinya. Tapi sebelum itu Kinan ingin mencoba terlebih dahulu Sky Eyes apakah bekerja kepada dirinya. Kinan lalu membuka tutup botol liquid tersebut dan mulai menghirup Sky Eye itu. Setelah itu, ia melihat ke arah si kultivator, dan ternyata Sky Eye Liquid ini bekerja kepada Kinan. Kinan langsung mengetahui identitas kultivator itu yang bernama Ling Yue, dan dirasa urusannya sudah selesai dengan Ling Yue. Kinan pun izin untuk pamit dari tempat ini. Namun, ketika Kinan akan melangkahkan kakinya untuk pergi, Ling Yue pun meminta Kinan untuk berhenti dan mendengarkannya dulu. Ling Yue berkata, jika dirinya memiliki sebuah peta harta karun, dan ia mengajak Kinan untuk bekerja sama. Apakah Kinan mau? Mendengar tawaran yang menguntungkan lagi bagi dirinya, tentu saja membuat Kinan menghentikan langkah kakinya.
Qinan kemudian menoleh ke arah Ling Yue dan meminta Ling Yue untuk menjelaskan tentang kerjasama yang ditawarkannya itu. Ling Yue kemudian berkata, "Dengan kultivasiku saat ini, bahkan kalau aku pergi ke tempat di petak sendirian, aku tidak akan bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Lebih baik berbagi peta denganmu dan menggunakan kekuatanmu untuk menemukan harta karun daripada tidak menerima apapun. Selama kau berani bersumpah, maka kita akan membaginya 40% banding 60%. Aku akan membawamu untuk menemukan harta karun itu." Qinan pun lalu bertanya kepada Ling Yue, apakah Ling Yue ini tidak khawatir jika dirinya akan mengkhianati Ling Yue dan akan pergi ke tempat tersebut sendirian. Namun, dengan segala keyakinan, Ling Yue pun berkata, "Bahkan, kalau kau berencana untuk melakukannya, aku tidak akan menyerahkan petanya begitu saja. Aku lebih suka mengorbankan kehendak kultivasiku dan memulihkannya nanti." Qinan pun akhirnya bersedia bekerja sama dengan Ling Yue. Namun, jika Ling Yue mau berbagi harta tersebut 30 banding 70, dan di mana Qinan akan mendapatkan 70% dari total harta tersebut. Jika Ling Yue bersedia, maka kerjasama tersebut akan dilakukan. Dan Qinan berharap jika Ling Yue mau bersumpah untuk kesepakatan yang mereka sepakati. Tentu saja, hal tersebut pun membuat Ling Yue kesal, karena Qinan ingin menang banyak. Ling Yue pun berkata kepada Qinan dengan nada sangat kesal, "Apa kau bilang? Aku hanya mendapatkan 30% dan kau 70%. Bahkan aku membeli peta tersebut dengan harga 30 Abstrus God Piece. Dan aku hanya mendapatkan 30% saja," ucapnya. Qinan kemudian menenangkan Ling Yue dan berkata, jika Ling Yue cukup duduk manis tanpa harus melakukan apa-apa, dan Qinanlah yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Qinan meyakinkan Ling Yue dengan mengatakan kembali, jika tanpa dirinya, bahkan Ling Yue takkan bisa mendapatkan 30% tersebut. Dirasa perkataan Qinan ini ada benarnya. Ling Yue pun setuju dengan kesepakatan mereka. Mereka lalu berjabat tangan untuk kerjasama. Qinan berharap kerjasama ini akan berjalan dengan baik. Singkat cerita, Qinan dan Ling Yue pun tiba di sebuah danau. Tampak di tengah danau terlihat sebuah formasi yang menyerupai lambang bintang. Ling Yue kemudian menunjuk danau tersebut dan mengatakan jika pintu masuk untuk mengambil harta tersebut ada jauh di dalam danau. Dan itu juga sangat berbahaya, dikarenakan ada penjaganya juga. Mendengar perkataan Ling Yue, Qinan pun mengatakan jika dirinya akan melihat situasi di dalam danau tersebut. Qinan lalu menggunakan kekuatan matanya untuk mengidentifikasi tempat itu. Setelah memeriksa dengan kekuatan matanya, Qinan berkata, sebenarnya ada 48 Demon Beast di kedalaman danau ini. Begitu seseorang menerobos masuk, mereka akan memicu formasi dan membangunkan mereka. Pada saat itu, bahkan Martial Monart lapisan kelima tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Pantas saja Ling Yue tidak berani melakukan atau mengambil harta itu seorang diri, dikarenakan memang bahaya yang menunggu jika seseorang nekat taruhannya adalah nyawa. Dikarenakan bahayanya sangat besar, Qinan pun meminta agar Ling Yue menunggunya di tepi danau, dan Qinan akan melihatnya ke tengah danau itu. Ling Yue pun menuruti perintah Qinan, namun ia juga meminta maaf karena akan merepotkan Qinan. Namun, baru saja Qinan akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh Qinan berhenti. Qinan dan Ling Yue pun cukup terkejut dengan orang yang menghentikan mereka. "Siapa itu?" tanya dari Ling Yue. Ternyata di tempat tersebut sudah ada 5 kultivator yang telah datang untuk mengambil harta yang akan diambil oleh Qinan ini. Mereka pun mencoba menggertak Qinan dan Ling Yue. Seorang pria berambut merah berkata, "Kalian berdua, kuberi waktu 3 nafas untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka kami tidak akan melepaskan kalian." Ling Yue pun panik melihat kedatangan 5 kultivator yang kuat. Ling Yue pun langsung menoleh ke arah Qinan dan berkata, "Senior, kita harus pergi sekarang. Fei Hong dan Si Ang ini kemungkinan besar adalah orang-orang dengan latar belakang yang mengerikan dari 8 suku kuno, 6 Forbidden Ground, atau 3 faksi besar. Statusnya luar biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin 2 Martial Monart lapisan ketiga dikawal oleh 3 Martial Monart lapisan kelima?" Namun, Qinan yang mendapati peringatan dari Ling Yue yang mengatakan jika orang yang datang memiliki latar belakang yang kuat, tak menghiraukannya sama sekali. Qinan tidak takut sedikit pun dengan latar belakang mereka.
Malahan Kinan berkata, "Kenapa kita harus pergi? Nama mereka tidak tertulis di harta karun itu, jadi kita akan bersaing untuk itu secara adil." Mendengar jika Kinan ini berani mengabaikan perkataannya, pria berambut merah sangat kesal. "Berani sekali kau mengabaikan ucapanku," ucap pria berambut merah. Temannya pun yang memakai penutup mata sebelah sangat takjub dengan kekuatan mata Kinan. Ia memperhatikan Kinan dan mengatakan, "Teknik mata yang sangat mengesankan. Dia bisa melihat menembus formasi bis giling, menghindari semua tempat yang bisa memicu formasinya." "Terus kenapa kalau teknik matanya begitu kuat?" balas si pria berambut merah yang telah sangat kesal kepada Kinan. Ia pun langsung menggunakan segel tangan untuk sengaja memancing formasi yang ada di dalam danau agar membuat Kinan kesusahan. Hanya ada jalan buntu bagi seorang martial monarch yang secara paksa memasuki formasi, ucapnya. Dan ketika Kinan sedang berdiri, tiba-tiba Kinan merasakan aura bis yang akan datang dan benar saja, tiba-tiba seekor bis tiba-tiba muncul di hadapan Kinan. Bis tersebut terlihat sangat marah kepada Kinan karena Kinan telah berani masuk ke wilayahnya. "Manusia, beraninya kau menerobos masuk Snow Fat Lake ini," ucap bis tersebut mencoba menggertak Kinan. Sedangkan di tepi danau, Ling Yue yang telah mencoba memperingati Kinan sebelumnya, ia sudah sangat pesimis. Menurut Ling Yue ini adalah akhir untuk Kinan. Sedangkan kultivator berambut merah tetap mempertahankan segel tangannya untuk mempertahankan formasi tersebut. Ia ingin tahu bagaimana cara Kinan menangani hal itu. Tapi tampaknya dengan mudah, Kinan berhasil menghancurkan formasi tersebut. Ia menggunakan teknik Unstoppable Step. Terlihat aura kekuatan Kinan yang meledak-ledak, sehingga berhasil menghancurkan formasi tersebut. Kultivator berambut merah sangat terkejut karena Kinan berhasil menghancurkan formasi Killing Beast yang ia sengaja pancing. Temannya pun berkata, "Orang ini bukan martial monarch lapisan pertama. Kultivasinya setidaknya martial monarch lapisan kelima," ucapnya. Setelah melihat kekuatan Kinan yang bukan kaleng-kaleng, beralih kepada Kinan yang masih berada di tengah danau. Kinan terlihat mengeluarkan pancingan pencuri harta atau bisa disebut treasure fishing rod. Ia pun langsung menggunakan alat pancing itu. Terlihat alat pancing itu langsung nyebur ke air dan tidak perlu waktu yang lama, Kinan berhasil mendapat sebuah kotak harta yang ada di dalam danau tersebut. Ling Yue tampak sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika Kinan berhasil mendapatkan harta itu yang dibilang sangat mustahil, tapi Kinan mendapatkan dengan sangat mudah. Kultivator berambut merah kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengambil harta yang didapatkan oleh Kinan, dan dia juga memerintahkan agar tidak membiarkan Kinan kabur. Ling Yue pun berteriak agar Kinan berhati-hati karena keempat kultivator itu akan segera menyergap Duan King. "Duan King, hati-hati!" teriaknya. Seketika, Kinan pun sudah dikepung oleh keempat kultivator tersebut. Si pria berambut merah pun berkata, "Walaupun Kinan ini kuat, tapi 2 tangan takkan menang melawan 8 tangan." Pria bermata merah itu langsung meminta Kinan untuk menyerahkan harta yang didapatkan oleh Kinan serta semua Abstur God Piece yang dimiliki oleh Kinan. Maka dengan begitu, mereka akan melepaskan Kinan. Kinan masih terlihat sangat tenang. Bagi Kinan, para cecunguk ini bukan apa-apa. Kinan berkata, "Menyerahkan kotak kristal dan semua Abstur God Piece yang kumiliki, kalian sedang ngelawak ya? Jika kalian mampu, ambil saja sendiri," tantang Kinan. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Kinan yang berani menantangnya dan bahkan berani memprovokasinya, pria berambut merah sangat kesal. "Baiklah, jika kau ingin cepat mati, maka akan segera aku kabulkan." "Serang dia," ucapnya, memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang Kinan. Seketika, ketiga anak buahnya langsung mengeluarkan teknik terkuatnya masing-masing. Energi kekuatan yang begitu kuat siap menerkam Kinan. Kinan pun mengeluarkan pedang Setring Sabernya. "Hahaha, bagus sekali. Kalian maju bersama-sama. Ini akan memudahkanku untuk menghabisi kalian sekaligus." Kinan lalu menggunakan teknik Wheel of Destruction-nya untuk menghancurkan semua serangan yang mengarah kepada dirinya, yang membuat 3 orang yang menyerang Kinan langsung terpental ke belakang. Mereka tidak menyangka, dan bahkan mereka tidak kuat menahan serangan Kinan tersebut. Pria topeng sebelah sangat terkejut. Ternyata kultivasi Kinan ini bukan di peringkat 5 Martial Monarch, tapi tingkat 6. "Apa itu? Martial Monarch lapisan ke-6, gumamnya. Ketiga orang yang gagal menyerang Kinan pun berkata, "Kehendak bela diri orang ini terlalu kuat. Jelas, bukan Martial Monarch lapisan ke-6.
Terapkan kekuatan di tubuhmu pada kami. Kami akan bertarung dengan cepat. Balas si pria berambut merah, meminta agar mereka memberikan energi mereka kepada orang tersebut agar dia bisa segera membereskan Kinan dengan cepat. Dengan cepat, mereka pun lalu menyalurkan kekuatan mereka kepada pria berambut merah dan si pria setengah topeng. Kekuatan yang mereka salurkan sangat kuat sehingga membuat si pria berambut merah dan si pria bertopeng yakin jika mereka akan bisa mengalahkan Kinan. Kinan yang masih tenang pun bergumam. Akhirnya, mereka mengeluarkan kartu trap mereka, teknik tersembunyi yang mampu mengalahkan seorang martial art dengan sangat mudah. Setelah menerima energi dari ketiga orang tersebut, si pria berambut merah kemudian langsung menyerang Kinan dengan sebuah pukulan yang bernama Ancestor of the Flame Fate Word of the Nine Suns. Sedangkan si pria bertopeng sebelah menggunakan teknik yang bernama Chaotic Lightning Sword. Kedua serangan tersebut pun dengan cepat mengarah kepada Kinan. Dua serangan yang sangat mengerikan. Kinan tampak tidak mundur selangkah pun. Kinan mengangkat tangannya dan menggunakan jurus baru yang dinamai Dragon Dextrusion. Serangan Kinan berhasil memukul mundur kedua kultivator tersebut. Tidak ingin menyerah begitu saja, kedua kultivator itu pun lalu menggabungkan kekuatannya dan membentuk sebuah teknik baru yang bernama Sword of Lightning and Fire. Terlihat sebuah pedang api berselimut petir pun diciptakan dari teknik mereka. Kekuatan yang sangat kuat terkandung dalam teknik itu. Mereka berdua pun langsung menyerang Kinan dengan teknik tersebut. Pedang energi api petir seketika telah berada di hadapan Kinan. Namun, lagi-lagi, Kinan tidak bergeming sedikit pun. Kinan lalu menggunakan segel tangannya untuk menggunakan tekniknya kembali. Ternyata Kinan mengeluarkan jiwa bela dirinya untuk menahan combo serangan tersebut. Tampak kemarahan God of War, ucap Kinan. Seketika combo serangan tersebut pun hancur lebur di tangan God of War, yang membuat kedua kultivator itu sangat panik sekaligus tidak menyangka. Sial, orang ini punya kehendak kultivasi kedua yang jauh lebih menakutkan. Kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Dirasa kekuatan Kinan ini bukan tandingan mereka. Mereka pun berniat untuk kabur dari pertarungan. Tapi tentu saja Kinan tak akan membiarkan mereka untuk kabur begitu saja setelah mereka ingin membunuh Kinan dan merampas semua harta miliknya. Dengan energi pedang Heaven Shattering Saber yang sangat mengerikan, Kinan siap menebas mereka berdua. Melihat Kinan yang benar-benar serius ingin membunuh mereka, si pria berambut merah sangat panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Ia berkata kepada Kinan, "Duan King, apa yang coba kau lakukan? Kami dari dua suku kuno, membunuh kami akan dianggap menantang suku kami. Meskipun kau di dalam Abstrus Godspeed, kami akan tetap memburumu untuk membalas dendam." Tapi Kinan tidak peduli dengan ucapan dari pria tersebut. Kinan pun langsung membunuh kedua orang itu dengan tebasan pedangnya. "Cukup dengan omong kosong kalian." Seketika mereka semua pun telah lenyap dari Godspeed. Sedangkan Kinan masih berdiri kokoh tanpa lecet sedikit pun. Ling Yue benar-benar sangat terkejut dengan kekuatan milik Kinan ini. Dia tidak menyangka jika Kinan atau Duan King berhasil mengalahkan para kultivator yang berasal dari dua tanah kuno dengan sangat mudah. Apa? Duan King menang? Apakah aku tidak salah melihat? Sebenarnya, sekuat apa Duan King ini? Untung saja, aku segera menyerah tadi. Jika tidak, mungkin gumamnya di dalam hati. Singkat cerita, Kinan pun menghampiri Ling Yue di tepi danau dan memberikan bagian harta yang didapatnya. Kultivator Ling Yue, ada total 30 Abstrus Godspeed di kotak ini. Sesuai kesepakatan, aku akan memberimu 9. Ini Abstrus Godspeed milikmu. Ling Yue pun berterima kasih kepada Kinan karena telah memberikan haknya sesuai dengan perjanjian awal. Setelah memberikan hak harta kepada Ling Yue, Kinan pun berpamitan untuk pergi. Kinan menantikan kerjasama kembali dengan Ling Yue. Di sisi Ling Yue juga dia sangat senang karena telah bekerja sama dengan Kinan. Dia tidak menyangka akan bekerja sama dengan orang sekuat Kinan ini. Cerita beralih ke sebuah kapal yang sedang terbang. Tampak seseorang terlihat kesal. Terlihat ia menonjok meja saking kesalnya. Diketahui orang tersebut adalah Kilin Flame, martial art yang seorang tuan muda Flame Tribe. Dan diketahui Kilin Flame ini adalah si pria berambut merah yang ada di Godspeed yang melawan Kinan. Ia merasa kesal karena Duan King berani membunuhnya. Tidak hanya dia seorang yang merasa kesal kepada Duan King. Di sini seorang pria berambut kuning
yang diketahui bernama Fast Sky Thunder, Martial Monarch, yang adalah tuan muda Lightning Tribe, yang juga adalah si pria bertopeng sebelah yang melawan Kinan. Ia pun mengatakan, "Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pergi dan selidikilah. Lihat, apa kau bisa menemukan identitas aslinya? Maka aku akan membuatnya membayar." Ternyata dia membayar seseorang untuk mencari atau mengetahui identitas asli dari Duan King. Fast Sky Thunder pun mencoba menenangkan Killing Flame dengan berkata, "Baiklah, jangan marah. Kita tidak jauh dari aliansi anti-Heaven. Kita harus memulihkan kultivasi kita terlebih dahulu." Killing Flame pun menyetujui saran dari Fast Sky Thunder, dan dia akan berurusan dengan Duan King lain kali. Cerita berpindah ke kota Taiya lagi. Terlihat Kinan sedang memegang sebuah benda. Kinan bergumam, "Coba kulihat berapa banyak Abstrus God Piece para kultivator di Taiya Ranking telah diperoleh." Setelah melihat benda tersebut, Kinan menemukan nama God of Typhus. Ia pun bertanya-tanya, apakah God of Typhus ini adalah Simakong? Bukannya Simakong masih belum mencapai ranah Martial Monarch, jadi dia belum bisa memasuki Abstrus God Piece. Apa ada orang lain di wilayah Setengah Dewa yang berspesialisasi dalam mencuri? Ucap Kinan di dalam hatinya bertanya-tanya. Tapi setelah memikirkan hal tersebut, Kinan pun tidak peduli lagi, karena tujuannya sekarang adalah menuju kota Taiya. Dan apakah dia bisa mendapatkan sebuah peta harta dengan Abstrus God Piece yang ia miliki? Namun ketika ia akan lanjut melangkahkan kakinya, Sky Drum pun dibunyikan. Kinan pun langsung terkejut mendengar suara Sky Drum berbunyi. "Hah? Suara ini? Sky Drum?" Cerita berpindah ke istana anti-Heaven. Kinan pun membuka matanya atau keluar dari God Piece. Kinan pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Sky Drum dibunyikan? Apakah ada musuh yang menyerang? Ketika Kinan keluar dari tempat tinggalnya, terlihat sudah banyak orang yang berbondong-bondong menuju ke istana menara. Di sini Kinan berpikir, apakah pemimpin aula ilusionis menggunakan trik yang sama lagi untuk menjebak dirinya? Singkat cerita, Kinan pun tiba di istana menara. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Dikarenakan Kinan sudah menjadi pemimpin aula dan statusnya tinggi di istana anti-Heaven ini, banyak orang yang memberinya hormat kepada Kinan. Namun, tiba-tiba Kinan mendengar seseorang memanggilnya. Kinan pun menoleh ke sumber suara. Ternyata itu adalah Mumu. Terlihat penampilan Mumu sudah berubah. Aura Mumu saat ini jauh sudah meningkat. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Kinan bergumam, mungkinkah dia sudah pergi ke Wretched Disaster Forest dan telah dipilih untuk menjadi penerusnya? Mumu lalu memberitahu Kinan jika ke-9 Martial Monarch berkumpul di tempat ini dan ia sangat penasaran sebenarnya apa yang sedang terjadi. Terlihat memang betul ke-9 Martial Monarch sudah berbaris di tempat tersebut. Kemudian di sini Senior Sun and Moon pun tiba. Senior Sun and Moon berkata, "Kelihatannya kita semua sudah ada di sini." Terlihat orang-orang di sana pun langsung memberi hormat kepada Senior Sun and Moon. Tiba-tiba seorang bertopi dan berjubah bulu pun muncul dan tertawa. "Hahaha, lama tak jumpa. Kalian tidak berubah sama sekali." Ternyata orang tersebut adalah Senior Nine Continents Sword God. Di sini tampak pemimpin aula ilusionis terkejut. Bahkan Martial Monarch wanita juga bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Bahkan Senior Nine Continents Sword God ada di tempat ini. Senior Sun and Moon pun dengan nada kesal kemudian berkata kepada Senior Sword God, "Berhenti berbicara omong kosong dan langsung ke urusannya saja." Oke, kau benar-benar membosankan," ucap dari Senior Nine Sword God. Lalu di sini Senior Sun and Moon berkata, "Semuanya, kalian dipanggil ke sini untuk diberitahu tentang masalah penting yang akan menentukan nasib aliansi anti-Heaven. Seperti yang kalian tahu, South Heaven Secret Ground adalah yang terkuat di antara 3 faksi besar. Perbedaan besar antara kita dan South Heaven Secret Ground akan membuat kita tidak mungkin mengguncang mereka. Dengan demikian, pemimpin aliansi telah mengunjungi berbagai faksi untuk bernegosiasi. Saat ini, di antara 8 suku kuno, Flame Tribe, Lightning Tribe, dan Blood Tribe di antara 8 suku kuno. Ketiga suku kuno ini telah secara resmi bersumpah untuk bergabung dengan aliansi anti-Heaven kita.
Besok pagi, pemimpin aliansi akan secara pribadi mengirimkan mayat 5 puncak Martial Monarch, 23 Southhaven Subframe Emperor, dan berita tentang 3 suku kuno yang bergabung dengan aliansi kita ke Southhaven Gate sebagai hadiah. Ucap dari senior Sun and Moon memberitahu para orang yang ada di istana Anti-Heaven. Kinan di sini bergumam, "Hadiah, ucapan selamat macam apa ini? Itu jelas-jelas provokasi," ucap Kinan.